Pernahkah saudaraku merasa bahwa hari-hari yang dilalui ini terasa begitu berat? Seolah-olah beban di pundak kita melebihi kapasitas diri. Rasanya baru saja kita menyelesaikan satu masalah. Tiba-tiba datang lagi ombak yang lebih besar, menghantam tanpa ampun. Kita bertanya, "Ya Allah, sampai kapan ujian ini berakhir? Apakah Engkau sedang menghukum hamba-Mu yang lemah ini?" Jika perasaan itu sering menghampiri, sahabat beriman, maka bersiaplah. Karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah peta jalan menuju ketenangan hati. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik setiap tetes air mata dan setiap tarikan napas lelah. Kita akan mengungkap bagaimana ujian hari ini, yang terasa pahit, justru adalah tiket emas kita menuju kemuliaan yang abadi. Asalkan kita tahu cara mengelolanya dengan strategi spiritual yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menyapa hati-hati yang sedang mencari penyejuk di tengah gurun cobaan. Hari ini, mari kita sandarkan sejenak segala hiruk-pikuk dunia. Lalu kita renungi bersama janji-janji Allah bagi mereka yang diuji. Kita sering lupa bahwa ujian itu sejatinya adalah bukti cinta, bukan murka. Ia seperti polesan tajam yang mengubah sebongkah batu biasa menjadi permata yang berkilau. Tugas kita bukan menghindari ujian, sebab ia pasti datang, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Kita harus memastikan bahwa di tengah badai, kompas iman kita tidak pernah bergeser, dan ketaatan kita kepada Sang Kholik justru semakin menguat. Inilah babak pertama menuju kemuliaan esok hari yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji kita dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa penderitaan dan kesulitan adalah paket lengkap kehidupan di dunia. Kita hidup di dunia fana, bukan di surga. Oleh karena itu, mencari hidup yang tanpa masalah ibarat mencari air di padang pasir yang tak bertepi, sia-sia. Justru, pemahaman bahwa ujian adalah keniscayaan akan membebaskan hati kita dari keputusasaan. Kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai fokus pada bagaimana cara kita meraih nilai tertinggi dari ujian tersebut, yaitu keridhaan Allah. Lantas, jika ujian ini adalah bukti cinta, mengapa rasanya begitu menyakitkan? Jawabannya sederhana, saudaraku, karena kita masih melekat pada dunia. Kita masih mengukur kebahagiaan berdasarkan kenyamanan materi. Padahal, Allah ingin mengajarkan kita sebuah kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan harta, yaitu ketenangan batin. Setiap kali kita dihadapkan pada kehilangan pekerjaan, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau konflik keluarga yang memuncak, itu adalah panggilan keras agar kita kembali menata kiblat hati, fokus hanya kepada Allah. Ingatlah kisah para nabi dan rasul. Mereka diuji jauh lebih berat, namun kesabaran merekalah yang mengangkat derajat mereka di sisinya, menjadi teladan kemuliaan sepanjang zaman. Kunci utama untuk mengubah derita hari ini menjadi kemuliaan esok hari terletak pada konsep tawakal. Seringkali kita salah memahami tawakal. Kita berpikir bahwa tawakal adalah pasrah tanpa usaha, duduk diam menunggu mukjizat datang. Padahal, tawakal yang benar adalah perpaduan sempurna antara ikhtiar maksimal dan penyerahan total. Kita kerahkan semua daya dan upaya yang kita miliki. Kita susun strategi terbaik, kita berobat jika sakit, kita bekerja keras jika miskin. Namun setelah semua itu dilakukan, kita lepas kendali hasilnya. Hasilnya mutlak kita serahkan kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Dengan tawakal yang murni, kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Ketika hati sudah mantap bahwa segala takdir yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Sang Maha Pengatur, maka kekecewaan dan kegelisahan akan sirna. Kita tidak akan lagi gelisah memikirkan masa depan yang belum tiba, dan kita tidak akan terlalu bersedih atas masa lalu yang telah berlalu. Kita hidup di momen ini, yakin bahwa Allah sedang merajut skenario terindah bagi kita. Bukankah ini kemuliaan pertama yang kita dapatkan di dunia? Yaitu kemuliaan berupa hati yang tenang, bebas dari jerat kekhawatiran yang menyesakkan dada. Namun, tawakal bukan hanya perasaan di hati, ia harus diterjemahkan dalam aksi nyata. Dan inilah poin penting yang seringkali terlewatkan saat kita dihantam ujian. Jangan lupakan kewajiban dasar kita. Saudaraku, saat musibah datang, setan bekerja keras membisikkan keputusasaan.
kau terlalu lelah untuk sholat malam, atau kau terlalu sedih untuk membaca Al-Quran. Padahal, kewajiban-kewajiban inilah rukun-rukun Islam yang kita tunaikan, yang menjadi benteng dan bahan bakar spiritual kita. Sholat 5 waktu adalah tiang agama, dan saat kita sedang diuji dengan keras, syalat seharusnya menjadi tempat berlindung pertama kita, bukan pilihan terakhir. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan Allah jika panggilannya, azan, saja kita abaikan? Kemuliaan esok hari hanya bisa diraih oleh mereka yang tetap teguh menjaga hubungan vertikalnya, bahkan ketika dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Jadikanlah sujud sebagai wadah curhat terintim kita dengan Allah, di mana kita bisa menumpahkan segala keluh kesah tanpa perlu merasa dihakimi. Demikian pula dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji jika mampu. Kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk konkret dari kepatuhan kita, sebuah pengakuan bahwa kita adalah hamba. Ketika harta diuji, justru dengan bersedekah dan menunaikan zakat, kita sedang membuktikan bahwa hati kita tidak dikendalikan oleh materi fana. Inilah yang membedakan mukmin sejati. Mereka menggunakan kewajiban ibadah sebagai jembatan untuk melewati ujian, sementara yang lain menjadikan ujian sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah. Pilihan ada di tangan kita, sahabat beriman. Bicara soal kewajiban, mari kita bahas tentang istiqomah. Dalam kondisi normal, istiqomah itu mudah, tapi saat tekanan hidup memuncak, godaan untuk lalai sangat besar. Oleh karena itu, pastikan jadwal ibadah kita tidak bergeser. Setelah tawakal membuat hati kita tenang, istiqomah dalam kewajiban akan menjadi penopang yang memastikan kita tidak terjatuh. Jangan biarkan kesibukan mencari solusi duniawi mengalahkan waktu yang telah ditetapkan untuk menghadap Allah. Ingat, rezeki itu milik Allah, dan waktu sholat itu milik kita untuk menunjukkan loyalitas. Kemuliaan yang Allah janjikan bagi hambanya yang bersabar dan tetap istiqomah dalam kewajiban adalah sesuatu yang melampaui imajinasi. Ini bukan sekedar janji masuk surga, tetapi juga janji kehidupan yang bermakna di dunia ini. Ketika kita berserah diri sepenuhnya, beban masalah terasa ringan, sebab kita sudah berbagi tanggung jawab dengan Sang Maha Kuasa. Bukankah sebuah kemuliaan yang luar biasa ketika kita bisa tersenyum di tengah kesulitan, karena kita tahu kita memiliki penolong yang Maha Agung? Seringkali kita terlalu fokus pada hasil instan. Kita berdoa agar masalah cepat selesai hari ini juga, padahal ujian adalah proses pematangan jiwa. Allah mungkin belum mencabut ujian itu, tetapi Dia memberikan kita kekuatan luar biasa untuk menanggungnya. Kekuatan ini, ketahanan mental dan spiritual ini, adalah modal kemuliaan yang jauh lebih berharga daripada hilangnya masalah itu sendiri. Sebab, masalah lain akan datang, namun jiwa yang kuat akan siap menghadapinya kapan saja. Lalu, bagaimana kita mengklaim janji kemuliaan itu secara praktis? Mulailah dengan evaluasi diri, muhasabah. Saat ujian datang, jangan hanya fokus pada mengapa ini terjadi padaku, tetapi fokus pada apa yang Allah ingin aku pelajari dari situasi ini. Apakah ada kewajiban yang selama ini saya tinggalkan? Apakah ada hak orang lain yang saya zolimi? Ujian seringkali menjadi alarm pengingat bahwa kita telah menyimpang dari rel ketaatan. Setelah muhasabah, kuatkanlah ikhtiar kita dalam kebaikan. Tawakal yang sejati menuntut kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita sedang diuji, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Justru, saat kita sibuk membantu orang lain, sibuk menunaikan kewajiban sosial dan kemanusiaan, Allah akan melonggarkan kesulitan kita. Berbuat baik adalah magnet rezeki dan ketenangan. Ini adalah strategi spiritual yang jarang diajarkan. Atasi kesedihan dengan memberi kebahagiaan kepada sesama. Sahabat beriman, ingatlah bahwa setiap ujian itu memiliki masa berlaku. Ia akan berakhir, cepat atau lambat. Jangan pernah merasa bahwa kesulitan Anda adalah permanen. Perasaan putus asa adalah senjata terbesar iblis yang mencoba membuat Anda lupa pada kasih sayang dan ampunan Allah yang luas tak terbatas. Selama kita masih bernafas, pintu taubat dan kesempatan untuk meraih kemuliaan tetap terbuka lebar. Jangan biarkan satu kegagalan atau satu musibah merampas semua harapan Anda akan ampunan dan rahmat-Nya. Pikirkan tentang kemuliaan esok hari di akhirat. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika seseorang yang di dunia banyak diuji dimasukkan ke surga, ia akan lupa sama sekali dengan semua penderitaan yang pernah ia rasakan. Inilah ganjaran tertinggi bagi kesabaran dan tawakal kita.
derita hari ini hanyalah sekejap, namun kebahagiaan esok hari adalah selamanya, tanpa batas, tanpa akhir, di sisi Rob yang Maha Mulia. Oleh karena itu, jika hari ini terasa gelap, pastikan cahaya sholat kita tetap menyala. Jika jiwa terasa kosong karena kehilangan, penuhi kekosongan itu dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Jika tubuh lelah mencari nafkah, ingatlah bahwa setiap tetes keringat yang dikeluarkan untuk menunaikan kewajiban dan mencari rezeki halal adalah pahala yang akan ditimbang kelak di hari perhitungan. Inilah resep rahasia untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan penderitaan menjadi kemuliaan yang tak Hakiki. Bagi saudaraku yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian berupa penyakit kronis, atau kesulitan ekonomi yang mencekik, atau bahkan kegelisahan batin yang tak terdefinisikan, angkatlah tanganmu dan rasakan betapa dekatnya Allah. Tugas kita saat ini bukan menuntut kesembuhan atau kelapangan, melainkan menuntut hati yang ridho atas ketetapannya. Karena keridhoan hati adalah puncak dari tawakal, dan ia adalah gerbang utama menuju kemuliaan yang dijanjikan. Kita harus berani menantang rasa lelah itu, melawan bisikan untuk menunda kewajiban, dan memilih untuk tetap berada di jalan ketaatan. Bukankah janji Allah itu benar? Jika kita menolong agamanya, Dia pasti menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Lalu, apa wujud menolong agamanya yang paling mendasar? Yaitu dengan menjaga dan menunaikan setiap kewajiban yang telah Dia bebankan kepada kita, terutama saat kita sedang dalam kondisi terlemah. Jangan pernah biarkan ujian mengubah Anda menjadi hamba yang ingkar atau lalai. Sebaliknya, biarkan ujian itu mengasah Anda menjadi hamba yang semakin matang, semakin dewasa secara spiritual, dan semakin yakin akan kekuatan Allah. Ini adalah proses hijrah batin yang perlu kita jalani setiap hari. Hijrah dari ketergantungan pada manusia menuju ketergantungan mutlak hanya kepada Allah. Dari keluhan menuju kesyukuran. Marilah kita bertekad, mulai detik ini, untuk menghadapi sisa ujian hidup kita dengan senyum tawakal dan punggung yang tegak menunaikan kewajiban. Kita tahu bahwa di balik awan mendung, matahari kemuliaan pasti bersinar terang. Janji Allah tidak pernah ingkar, dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya yang berjuang di jalan ketaatan. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Setiap rasa sakit yang kita tahan, setiap kewajiban yang kita tunaikan dalam keadaan sulit, semuanya dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Kesimpulannya, sahabat beriman, ujian hari ini adalah jalan pintas menuju kemuliaan esok hari. Asalkan kita jaga dua hal, berserah diri total kepada Allah setelah ikhtiar maksimal, tawakal, dan jangan pernah sekali-kali melupakan kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim. Ini adalah kombinasi sempurna yang akan membuat kita lulus dengan predikat terbaik di mata Sang Penguji. Semoga Allah menguatkan hati kita, meringankan beban kita, dan menerima setiap amal ibadah yang kita tunaikan. Mari kita saling mendoakan agar kita semua istiqomah hingga akhir hayat. Jika tausiah ini menyentuh hati saudaraku, jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada yang lain agar manfaatnya meluas. Tinggalkan komentar agar kita bisa saling menguatkan, dan mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang sabar dan bertawakal, serta yang teguh dalam menunaikan kewajiban. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.